Membantu warga terdampak gempa di Kabupaten Malang, PMI Kabupaten Malang membuka dapur umum bagi warga terdampak. Dapur umum ini sehari mampu memproduksi 500 nasi bungkus dalam satu kali memasak dan kemudian dibagikan kepada warga terdampak. Dapur umum yang didirikan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang ini berada di Desa Majang Tengah, sehari setelah terjadinya gempa dahsyat berkekuatan 6,1 skala Richter yang menghancurkan ribuan rumah. Di dapur umum ini dalam satu kali produksi mampu menghasilkan 500 bungkus nasi dengan lauknya, sedangkan petugas yang disiagakan berjumlah 20 orang dengan dibantu relawan serta warga sekitar. Yavan Supriyadi, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Malang mengatakan, selain menyediakan makanan untuk warga korban gempa, dapur umum ini juga nantinya akan menyiapkan menu untuk sahur dan berbuka bagi para korban yang terdampak gempa, relawan dan TNI Polri yang membantu evakuasi korban gempa. Hingga saat ini dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, untuk rumah yang rusak berjumlah 2.364 unit, sedangkan untuk fasilitas umum seperti sekolah yang rusak berjumlah 167 unit, dan tempat ibadah 45 unit. Untuk cakupan dapur umum ini kita mengakomodasi kebutuhan para pengungsi, juga teman-teman relawan yang melakukan kegiatan kebencanaan, baik itu dari relawan sipil maupun dari TNI Polri. Kalau untuk kapasitas bisa sampai berapa untuk satu kali masak atau dalam satu hari? Untuk kapasitas kami akan kami sesuaikan dengan jumlah kebutuhan, Pak. Untuk rata-rata kami sekali masak kita mencukupi sampai 500 bungkus. Untuk sampai hari ini kita sudah 4 kali masak, mulai H+1 sudah 2045 bungkus. Untuk bahan baku sendiri bagaimana Pak? Apakah ada kesulitan atau bagaimana? Untuk bahan baku kami sudah sesuai dengan manajemen kebencanaan, kami akan di dropping dari Kabupaten Malang, kemudian dari BPBD. Sedangkan untuk personelnya dari PMI. Berapa personel yang disiagakan untuk dapur umum? Untuk dapur umum kami siapkan 20 personel. Persiapan puasa kami akan menyesuaikan sesuai kepada para pengungsi yang sekiranya mereka akan berpuasa. Untuk persiapan sahurnya juga akan kita siapkan. Kemudian untuk buka bersama juga akan kita siapkan juga bagi mereka yang tidak menjalankan puasa juga akan kita siapkan. Simon Alfredo melaporkan. Berada di tengah kondisi bencana, tidak mengurungkan niat warga terdampak gempa untuk beribadah di awal datangnya bulan suci Ramadan. Di hari pertama Ramadan, warga terdampak gempa tetap menggelar sholat tarawih berjamaah di lokasi rumah roboh. Berada di tengah kondisi bencana, warga dusun Kerajaan Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, tetap menggelar sholat tarawih di malam pertama bulan suci Ramadan Senin malam. Meski berada di lokasi bangunan rumah warga yang roboh, warga tetap khusyuk melakukan sholat tarawih di Musola Al-Muttaqin. Di Desa Majang Tengah merupakan salah satu lokasi terparah akibat gempa yang terjadi Sabtu lalu dan sebanyak 60 rumah warga rusak parah. Sholat tarawih tahun ini terasa sangat berbeda dengan tahun sebelumnya yang biasa ramai hingga musola penuh dan meluber hingga di luar. Namun pada tahun ini jamaah tarawih tampak sepi dan hanya beberapa saf sholat. Warga merasa sedih dan pasrah akibat bencana yang melanda di desanya. Mereka berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan membangun rumah mereka yang roboh akibat gempa yang terjadi Sabtu lalu. Yang jelas ya perasaan kita semua sedih. Sudah mau lebaran, rumah hancur, tempat ibadah yang kayak seperti ini yang Mas lihat, biasanya jamaahnya banyak, ini jamaah tinggal bisa dihitung. Harapannya Bapak gimana? Ya, harapan kita ya kepedulian daripada pemerintah untuk melihat rakyat-rakyat kecil ini supaya gimana cepat berdirinya kembali musola kami dan tempat-tempat tinggal kami, itu aja. Simon Alfredo melaporkan. Hari pertama pelaksanaan ibadah puasa, Pasar Karangploso sepi pengunjung. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan pedagang dan juga pemasukan dari parkir.
Diperkirakan memasuki minggu kedua puasa, kondisi pasar akan kembali ramai. Setelah sempat ramai pengunjung sehari sebelum puasa, kondisi pasar Karangploso memasuki hari pertama puasa terlihat penurunan pengunjung. Kawasan pasar terlihat cukup longgar berbeda dengan pada hari biasa yang terlihat padat pada sekitar pukul 7 pagi. Hal ini dimungkinkan karena para pembeli mempersiapkan kebutuhan untuk berbuka puasa 1 atau 2 hari sebelum memasuki awal puasa. Sehingga ketika memasuki hari pertama puasa, pasar cenderung terlihat sepi. Untuk harga sayuran relatif stabil hanya untuk jenis daging yang ada kenaikan. Hal ini berdampak pada pendapatan para pedagang yang juga mengalami penurunan. Tidak hanya pedagang, pemasukan dari retribusi parkir juga ikut terdampak akibat menurunnya jumlah pengunjung pasar. Untuk pemasukan dari retribusi parkir menurun lebih dari 50% dibandingkan pada hari biasa. Menurut salah seorang pedagang dan juga petugas parkir di Pasar Karangploso menjelaskan, setiap awal puasa dari tahun ke tahun pengunjung cenderung ada penurunan, salah satunya karena warga sudah mempersiapkan kebutuhan sebelum memasuki awal puasa, ataupun usaha warung makan dan tempat kuliner mengurangi stok pembelian. Di Pasar Karangploso terlihat baik di dalam pasar maupun di parkiran kendaraan terlihat lebih sepi dibandingkan hari biasa. Untuk kendaraan parkir baik roda 2 maupun roda 4 hanya terlihat 2 atau 3 baris dan itu pun tidak padat. Diprediksi memasuki minggu kedua puasa pengunjung akan ada peningkatan dan pasar kembali berangsur ramai sampai menjelang datangnya Idul Fitri. Hari pertama sepi sekali Pak. Ya. Kita tahu mungkin puasa ini Pak. Penjualannya ya banyak yang libur. Kalau kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin kan Full kan? ya. Tapi kemarin sebelum puasa gimana? Awal-awal sebelum puasa? Ya mulai ramai Pak. Sepi sekali ya sekarang? Iya. Berapa persen berkurangnya kira-kira? Kira-kira 70%. 70% dari Iya. kondisi normal ya? Iya Pak. Kendaraan yang masuk berapa untuk jajaran depan ini? Ya 100-an ya. 100-an, tapi kalau sebelum puasa berapa? 300, 500. Oh berarti hilangnya Iya, banyak ya? banyak sekali. Kira-kira ramainya kapan lagi nih? 2 minggu sekali Pak. 2 Dua minggu. minggu setelah puasa ini? Puasanya. Oh setelah Ya setelah ini. jadi puasa mendapat 2 minggu baru ramai lagi Pak? Iya Pak. Tapi untuk harga-harga, dengar-dengar gimana harga-harga? Harganya sekarang cabai sudah turun. Turun ya? Gimana ikan-ikan aja yang anu ya? Ikan yang naik. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat semakin sepinya penumpang memasuki awal puasa, angkutan umum jenis mikrolet di Terminal Landung Sari terlihat hanya beberapa kendaraan yang antri di tempat keberangkatan untuk berbagai jurusan. Para sopir lebih memilih untuk mencari penumpang di jalan. Sepinya penumpang angkutan umum jenis mikrolet berdampak pada berkurangnya jumlah armada maupun jam beroperasi. Kondisi ini bisa dimaklumi karena seringkali para sopir mikrolet ini mengalami kerugian akibat pendapatan tidak bisa untuk menutupi pengeluaran kebutuhan BBM. Memasuki awal puasa ini, kondisi penumpang semakin sulit didapat dan biasanya hanya ada pada pagi hari dan di atas jam 12 sudah sangat jarang mendapatkan penumpang. Hal ini berdampak pada jumlah PP yang turun lebih dari setengahnya dibandingkan pada kondisi normal. Untuk mikrolet di Terminal Landung Sari bagi puluhan jurusan, baik dari Terminal Landung Sari menuju Kota Batu, Karangploso, Gadang maupun jurusan lainnya, terlihat semakin menyusut yang beroperasi lebih dari setengahnya. Sudah sejak lama dan sisanya ini masih bertahan sambil menunggu kondisi ada perbaikan. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Landung Sari Karangploso menjelaskan, dari 20 kendaraan yang ada hanya beberapa yang beroperasi dan tidak lebih dari setengahnya. Para sopir juga tidak mengetahui kapan kondisi penumpang akan membaik, menunggu kebijakan pemerintah. Di dalam terminal terlihat hanya beberapa mikrolet yang parkir di antrian keberangkatan, menunggu penumpang, dan sisanya memilih keluar dari terminal dalam kondisi kosong penumpang untuk mencari penumpang di jalan. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Landung Sari Tlogomas terlihat cukup lengang dari kendaraan yang melintas. Ya walaupun belum awal, Ya. ya sangat sudah bensin saja kadang-kadang ya sisa 5.000. Bensin, tapi untuk bensin ada Pak ya, masih tercukupi. Kadang-kadang Ya? kurang. Kadang-kadang kurang Pak ya. Boleh bensin kan nggak cukup. Tapi untuk berapa PP Pak sekarang kondisi seperti ini? Ya hanya separuh. Biasanya 2 udah PP. pulang. Tapi biasa jam berapa mulai startnya Pak? Jam 7. Pulang? Pulang jam 11. Belum ada sudah di rumah. Menyesuaikan kondisi Pak ya. Iya. Kalau sudah habis
Dohor nggak ada orang, 1-2 torok bensin tambahan. Oh, kalau di sini Pak? Nggak kuat beli bensin kalau habis dohor. Duhur Pak ya, pasti Nggak sepi ada betul orang. ya. Sulit sekali. Kira-kira prediksi aja ada mulai agak-agak ramai lagi kira-kira agak. Kemungkinan ya prediksinya kalau ada anak sekolah mungkin bisa ada tambahan sedikit sudah masuk. Ya, pertengahan puasa sebelum Belum, ya nunggu anak sekolah masuk. mendekati Lebaran. Nggak ada lebaran di sini, sepi, apalagi lebaran sepi. Habis lebaran sepi tambah. Iwan Hikmawan melaporkan. Guna memberi pendampingan hukum terkait penegakan peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah, terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Pemkot Batu menjalin kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Pemkot Batu dan Kejari Kota Batu melakukan penandatanganan kerjasama. Penandatanganan kerjasama ini berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas menegakkan peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah, terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Perjanjian yang dilakukan di ruang rapat utama lantai 5 Balai Kota Mongtani Pemkot Batu ini dilaksanakan sebagai wujud kesepahaman antara eksekutif dan yudikatif agar pelaksanaan tugas Satpol PP yang salah satu tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah bisa berjalan optimal dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kajari Batu Dr. Andes Supriyanto SHMH mengatakan melalui instrumen bidang perdata, mendorong Satpol PP Kota Batu dalam menegakkan perda dan perkada secara adil, transparan, dan akuntabel. Tugas kejaksaan di bidang perdata dan TUN adalah memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum kepada pemerintah. Nantinya Kejari akan memberi payung hukum kepada Satpol PP dalam melakukan penegakan perda maupun perkada, serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Selain itu, Kejari Batu juga berkomitmen untuk berupaya mencegah terjadinya potensi penyimpangan yang berdampak pada permasalahan hukum lebih luas. Senada dengan Kejari Batu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap dengan adanya kerjasama ini aparat penegak perda bisa melaksanakan tugasnya tanpa dibayangi persoalan hukum, termasuk hukum perdata dan TUN. Dalam kondisi seperti ini, maka bidang perdata dan TUN di Kejaksaan bisa mewakili Satpol PP untuk bertindak atas kuasa khusus dari Satpol PP. Selain itu, bidang perdata dan TUN bisa memberikan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum dalam hal terdapat keraguan-raguan atas tindakan hukum yang akan dilakukan maupun tugas-tugas lainnya. Kerjasama pagi hari ini adalah tindak lanjut dari MOU yang telah kita tanda tangani bersama antara Ibu Wali Kota dengan saya, yang kemudian di breakdown ke masing-masing OPD. Nah, pagi hari ini adalah perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Nah, ini perlu dilaksanakan karena untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Satpol, yang salah satu tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batu M. Nur Adi menjelaskan, kerjasama dilakukan dalam rangka meminta pendampingan kepada Kejari Batu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Sehingga jika nantinya ada gugatan kepada aparat penegak perda dalam hal ini Satpol PP, akan ada payung hukum yang melindungi. Perjanjian kerjasama antara Pemkot Batu bersama Kejari Kota Batu ini sendiri juga dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Batu Puncul Santoso, Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, bersama sejumlah kepala OPD Pemkot Batu. Jadi intinya kita melakukan kerjasama ini dalam rangka meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Batu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Selama ini kita melaksanakan kegiatan penindakan baik itu secara justisi maupun non-justisi, yang di dalam pelaksanaannya tentunya seringkali kita beberapa kali lah ya, kita digugat secara perdata maupun secara tata usaha negara. Oleh karena itu, ini ada kesempatan yang sangat baik
ada MOU antara pemerintah Kota Batu dengan Kejaksaan. Nah, kita breakdown pada hari ini kita tanda tangani khusus mengenai kerjasama antara Kejaksaan dengan Satpol PP. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pembangunan mega proyek kereta gantung di Kota Wisata Batu terus mendekati kenyataan. Usai membahas progres percepatan pembangunan yang didukung langkah konkret dengan data lebih detail bersama tim dari PT Inka atau Industri Kereta Api, terbaru angin segar datang dari Kemenko Marves yang mendorong Pemkot Batu segera merealisasikan pembangunan mega proyek kereta gantung di Kota Wisata Batu. Langkah pemerintah Kota Batu untuk merealisasikan pembangunan mega proyek kereta gantung di Kota Wisata Batu terus mendekati kenyataan. Usai mendapat kajian dan progres percepatan pembangunan yang didukung langkah konkret dengan data lebih detail bersama tim dari PT Inka atau Industri Kereta Api, kini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves yang mendukung dan mendorong Pemkot Batu segera merealisasikan pembangunan mega proyek kereta gantung di Kota Wisata Batu. Pemkot Batu yang dipimpin langsung oleh Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Sekda dan sejumlah kepala dinas terus menggelar koordinasi teknis bersama tim dari PT Inka dan juga tim dari Kemenko Marves. General Manager Pengembangan PT Inka Junaidi menyampaikan pada pembahasan kali ini difokuskan mengenai pemilihan trase, mana yang akan dipilih terlebih dahulu. Pemilihan trase ini harus didukung data-data konkret seperti data KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dari TNI Angkatan Udara. Data dari Perhutani tentang luasan lahan dan juga data tata ruang dan tata wilayah atau RT/RW, di mana semua harus real dan benar-benar aman untuk dilakukan pembangunan kereta gantung. Percepatan pembangunan mega proyek kereta gantung ini dipantau secara serius oleh pemerintah pusat melalui Kemenko Marves. Pemkot Batu akan melakukan tahapan-tahapan sesuai yang diarahkan oleh Kemenko Marves, di mana setelah ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Perhutani, serta melakukan lanjutan koordinasi dengan Danlanut, dan berkoordinasi dengan PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Setelah itu baru dilengkapi dengan perhitungan ekonomi serta skema finansialnya. Dalam skema awal pendanaan proyek kereta gantung ini, 70% didanai oleh investor asing. Namun Wali Kota Batu menegaskan hal tersebut masih bisa berubah, manakala animo masyarakat setempat sangat besar untuk berinvestasi dalam proyek kereta gantung ini. Keikutsertaan masyarakat lokal Kota Batu untuk turut berinvestasi dalam pembangunan kereta gantung ini tidak dibatasi. Bahkan jika memang antusiasme masyarakat tinggi, maka secara otomatis investasi asing akan diturunkan. Tenaga ahli Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Boyke Baja Sirait mengatakan, jika pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan di Kota Batu atas permintaan Gubernur Jatim, tak hanya mega proyek kereta gantung, namun juga jalan provinsi di Kota Batu. Untuk itu pihak Kemenko Marves meminta Pemkot Batu dan juga PT Inka bersama-sama melengkapi kebutuhan berkas-berkas perizinan dan prasyarat agar pembangunan mega proyek kereta gantung bisa segera direalisasikan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap proyek kereta gantung terbesar dan pertama di Indonesia ini akan mampu diwujudkan berkat doa seluruh warga Kota Batu. Insya Allah doakan, tadi sudah ada progres walaupun selangkah demi selangkah, tapi sudah ada gambaran jelasnya. Namun dalam 2 minggu lagi kita bertemu lagi untuk menentukan kepastian trase, terus kemudian pembiayaan dan segala macam. Nah itu progresnya sudah dampingi dan dipantau terus oleh Kominfes. Ada target nggak dari Ibu Wali Kota sendiri mungkin harus kapan bisa di ini? Oh yang jelas gini, ini kan kita susahnya panjangnya waktu. Kita kan sambil menyiapkan regulasi ya Pak Eko, itu kan Insya Allah ini regulasi kita selesaikan tahun ini, bahkan juga penyediaan lahan untuk stasiun. Nah itu baru terus kemudian go untuk bisa bangun. Yanto Yancung melaporkan.